masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis digital. Etika bisnis digital mengacu pada seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur bagaimana bisnis menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis modern, etika bisnis digital mencakup segala aspek, mulai dari pengelolaan data pelanggan hingga penerapan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Etika bisnis digital mencakup aspek legalitas dan tanggung jawab moral perusahaan dalam melindungi konsumen, tenaga kerja, masyarakat dari dampak negatif teknologi. Dengan semakin pesatnya transformasi digital, perusahaan dihadapkan pada dilema etika terkait penggunaan data pribadi, penyebaran informasi, serta dampak sosial dari automasi. Bisnis yang tidak menerapkan etika digital dengan baik dapat menghadapi resiko reputasi dan hukum. Misalnya, ketika sebuah perusahaan gagal melindungi data pelanggannya dari kebocoran. Nah, hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Penerapan etika digital dalam bisnis semakin relevan dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi teknologi untuk mendukung operasional mereka, meskipun regulasinya seringkali belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Kemudian konsep revolusi industri 5.0. Dunia dan segala isinya mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu bisa di dalam bidang teknologi, budaya, ekonomi, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Teknologi begitu pesat mengalami perubahan. Teknologi ini menghantarkan manusia agar berperan mengikuti segala macam perubahan. Jepang sebagai negara maju berkomitmen untuk menjadi panutan bagi negara lain melalui Society 5.0. 5.0 ini bagi pemerintah Jepang adalah visi yang berorientasi mengoptimalkan inovasi teknologi agar berkontribusi bagi perbaikan kehidupan masyarakat global. Konsep Society 5.0 ini dimulai sejak peradaban di dunia dimulai. Era Society 5.0 ini di mana setiap perilaku kehidupan manusia diterjemahkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kehidupan manusia di era Society 5.0 ini akan ditransformasikan dengan jutaan data melalui internet. Konsep Society 5.0 ini menjanjikan berbagai macam kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Society 5.0 ini lebih fokus pada manusia, tidak hanya sebagai objek, namun juga berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Kemudian pada era Society 5.0 ini manusia menjadi objek inovasi. Nah, inovasinya itu merupakan nilai baru yang tercipta di mana mengalahkan kedaerahan, usia, jenis kelamin, dan kesenjangan bahasa. Society 5.0 mencapai derajat yang tinggi dalam konferensi cyberspace atau ruang virtual dan physical space atau ruang nyata. Dalam Society 5.0 ini, sejumlah besar inovasi dari sensor-sensor dalam ruang nyata diakumulasi dalam ruang virtual. Nah, dalam ruang virtual ini, data yang besar dianalisis oleh artificial intelligence, dan hasil analisisnya itu diberikan kembali kepada manusia di ruang nyata dalam berbagai bentuk. Konsep Society 5.0 ini berupaya menyeimbangkan teknologi dengan aktivitas kegiatan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Indonesia ikut andil terlibat dalam mengikuti semaraknya Society 5.0 ini, di mana Jepang memberi peluang baru bagi Indonesia. Dan Indonesia ini berkesempatan berinovasi, di mana pada tahun 2019 Apple itu membuka peluang kerja dengan memilih Indonesia sebagai tempat riset dan pengembangan R&D pertama di Asia. Kemudian di samping kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia itu juga mengambil keuntungan dalam bidang pendidikan atas munculnya Society 5.0 ini. Bidang pendidikan yang saat ini menuntut adanya creativity, critical thinking, communication, dan collaboration menjadi cemeti bagi pendidikan Indonesia untuk menguasai teknologi. Nah, Indonesia harus siap menghadapi Society 5.0, yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur dan berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan peluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia. Di era Society 5.0 ini, Indonesia mesti mensinkronkan pendidikan dan industri. Penggunaan teknologi sebagai alat kegiatan belajar, mengajar dengan pemanfaatan virtual atau augmented reality harus dapat diimplementasi dalam berbagai pembelajaran.
Kemudian materi yang selanjutnya adalah pentingnya penggunaan teknologi yang tetap berpusat pada manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, industri, maupun komunikasi. Namun, penggunaan teknologi yang terlalu berorientasi pada sistem dan automatisasi tanpa memperhatikan kehidupan manusia dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya interaksi sosial, hilangnya privasi, hingga tergesernya peran manusia dalam pekerjaan. Nah, oleh karena itu diperlukannya pendekatan teknologi yang tetap berpusat pada manusia. Konsep teknologi berpusat pada manusia menekankan bahwa teknologi harus dirancang untuk membantu, mendukung, dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Nah, teknologi ini seharusnya menjadi alat yang mempermudah aktivitas manusia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kenyamanan, keamanan, etika, dan kesejahteraan pengguna. Pendekatan ini bertujuan agar manusia tetap memiliki kendali terhadap teknologi yang digunakan. Dalam dunia kerja modern, khususnya pada era industri 5.0, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan IoT atau Internet of Things semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, penerapan teknologi tersebut perlu diseimbangkan dengan kemampuan dan kebutuhan manusia agar tidak menimbulkan tekanan kerja maupun pengurangan kualitas hidup pekerja. Selain itu, teknologi yang berpusat pada manusia juga penting dalam pengembangan sistem digital dan aplikasi. Sistem yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pengguna akan lebih mudah digunakan, lebih efektif, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada fungsi teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat diberikan dan memberikan manfaat sosial dan emosional bagi penggunanya. Nah, di era kecerdasan buatan saat ini, manusia tetap memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, kreativitas, empati, dan pertimbangan moral. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi harus tetap mengutamakan kepentingan manusia agar tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita masuk ke pengertian artikel intelligence. Artikel intelligence atau AI secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem komputer, perangkat lunak, atau mesin untuk meniru fungsi-fungsi kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Dengan kata lain, AI merupakan upaya untuk mereplikasi atau meniru kecerdasan manusia ke dalam sistem buatan yang mampu menjalankan tugas secara otonom, efisien, dan adaptif dalam lingkungan tertentu. Secara terminologi, istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan oleh John Marchi pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang juga dianggap sebagai tonggak awal pengembangan AI sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dalam definisinya, McCarthy menyebutkan AI sebagai ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Definisi ini menekankan bahwa AI tidak hanya berkaitan dengan penciptaan perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi juga menyangkut aspek rekayasa dan perancangan sistem yang cerdas. Lanjut, kita akan membahas peran AI dalam etika bisnis. Dalam praktik bisnis digital, AI digunakan untuk mengelola dan menganalisis data konsumen dalam jumlah besar, seperti riwayat pembelian, perilaku daring, dan preferensi individual. Penggunaan data secara otomatis oleh sistem AI memang membantu dalam personalisasi layanan, tetapi berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi dan manipulasi psikologis konsumen. Secara global, berbagai institusi internasional telah mengembangkan prinsip etika untuk penggunaan AI yang meliputi transparansi, keadilan, non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi hambatan besar karena tidak adanya standar global yang mengikat. Perbedaan nilai-nilai budaya, sistem hukum, dan orientasi bisnis antar negara membuat pelaksanaan prinsip etika menjadi tidak seragam. Banyak perusahaan global dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. AI telah menjadi komponen penting dalam strategi bisnis modern, khususnya dalam konteks efisiensi operasional, inovasi, dan pengambilan keputusan. Teknologi ini digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari analisis perilaku konsumen di sektor retail, prediksi tren keuangan, hingga optimalisasi energi dan logistik di sektor industri. Penerapan AI dalam bisnis harus selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis seperti yang pertama keadilan, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga tanggung jawab. Nah, perspektif deontologis menekankan bahwa kewajiban moral untuk menghormati privasi dan menjunjung nilai keadilan dalam setiap proses bisnis. Sementara pendekatan utilitarian mengharuskan organisasi mengevaluasi
dampak keputusan AI terhadap kesejahteraan sosial secara luas. Dengan ini disadari pentingnya pendidikan etika bagi profesional bisnis agar mereka mampu mengevaluasi kompleksitas moral dalam penerapan teknologi canggih. Nah, mengingat banyak temuan bahwa manajer dengan kesadaran etis tinggi cenderung mengambil keputusan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan data pribadi oleh institusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data pribadi. Nah, data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengenal seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, data tersebut dapat berbentuk identitas dasar seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email, maupun data yang lebih sensitif seperti data kesehatan, data keluarga, data biometrik, riwayat transaksi, dan aktivitas digital. Nah, dalam lingkungan digital, data pribadi tidak hanya terbatas pada data yang dimasukkan secara sadar oleh pengguna, namun aktivitas seperti membuka aplikasi, mengklik produk tertentu, mengisi formulir, dan menggunakan layanan pembelajaran daring itu juga dapat menghasilkan data yang menggambarkan perilaku seseorang. Oleh karena itu, institusi yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi harus memahami bahwa data tersebut bukan sekedar informasi teknis, tetapi berkaitan langsung dengan hak privasi seseorang. Berikutnya, bentuk data pribadi yang digunakan oleh institusi. Secara umum, data pribadi yang digunakan oleh institusi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada data identitas. Nah, data identitas ini digunakan untuk mengenal seseorang. Contohnya nama lengkap, nomor HP, tempat tanggal lahir, alamat rumah, email, nomor induk kependudukan, nomor induk siswa, atau nomor pelanggan. Nah, dalam institusi pendidikan itu, data identitas digunakan untuk pendaftaran siswa, pembuatan akun sekolah, administrasi akademik, dan komunikasi dengan orang tua. Sedangkan dalam institusi bisnis, data identitas itu digunakan untuk pendaftaran akun konsumen, verifikasi pengguna, pengiriman barang, dan layanan pelanggan. Bentuk selanjutnya ada data pendidikan atau akademik. Nah, data pendidikan itu mencakup nilai, absensi, tugas, hasil ujian, catatan prestasi, catatan pelanggaran, dan perkembangan belajar siswa. Nah, data ini digunakan oleh sekolah atau kampus untuk memantau perkembangan siswa dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, dalam pendidikan digital itu, data siswa juga dapat berasal dari platform pembelajaran daring, seperti waktu akses materi, jumlah tugas yang dikumpulkan, keaktifan dalam diskusi online, dan hasil kuis digital. Bentuk selanjutnya adalah data konsumen. Nah, data konsumen adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan saat seseorang menggunakan layanan bisnis. Nah, terutama itu pada transaksi digital. Nah, contohnya itu nama pelanggan, alamat pengiriman, nomor telepon, email, riwayat pembelian, metode pembayaran, serta keluhan konsumen. Dalam transaksi e-commerce, data pribadi konsumen menjadi bagian penting karena digunakan untuk memproses pembelian, pengiriman barang, pembayaran, promosi, dan layanan purna jual. Selanjutnya, data perilaku digital. Nah, data perilaku digital adalah data yang muncul dari aktivitas seseorang saat melakukan layanan digital. Contohnya, riwayat pencarian, produk yang sering dilihat, waktu penggunaan aplikasi, lokasi akses, riwayat klik, dan kebiasaan menggunakan layanan tersebut. Dalam bisnis, data perilaku digital itu dapat digunakan untuk memahami minat konsumen, membuat rekomendasi produk, menampilkan iklan yang sesuai, dan menyusun strategi pemasaran. Sedangkan dalam pendidikan, data perilaku digital dapat digunakan untuk melihat pola belajar siswa, melihat materi yang sering dibuka, durasi belajar, dan kesulitan yang terlihat dari hasil latihan. Berikutnya ada data biometrik. Data biometrik adalah data yang berasal dari ciri fisik seorang, seperti wajah, sidik jari, iris mata, ataupun suara. Nah, data ini dapat digunakan oleh institusi untuk absensi, verifikasi identitas, atau keamanan akses. Contohnya itu, sekolah dapat menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari atau pengenalan wajah. Nah, perusahaan juga dapat menggunakan verifikasi wajah untuk keamanan transaksi. Namun, data biometrik itu termasuk data yang sangat sensitif karena tidak mudah diganti jika terjadi kebocoran. Jika password bocor, pengguna masih dapat menggantinya, akan tetapi wajah atau sidik jari seseorang tidak dapat diganti dengan mudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan data pribadi dalam institusi. Yang pertama, kita bahas penggunaan data pribadi dalam institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan itu menggunakan data pribadi siswa untuk berbagai keperluan. Penggunaan tersebut dapat membantu sekolah atau kampus dalam mengelola kegiatan pendidikan secara efektif. Nah, beberapa bentuk penggunaannya, yang pertama adalah data pribadi itu digunakan untuk administrasi pendidikan, seperti pendaftaran siswa, pengelolaan data kelas, penyimpanan nilai, absensi, dan komunikasi dengan orang tua. Yang kedua itu
Data digunakan untuk pemantauan perkembangan belajar siswa. Nah, guru dapat melihat nilai, tugas, kehadiran, dan keaktifan siswa itu untuk mengetahui apakah siswa mengalami perkembangan atau membutuhkan bantuan tambahan. Nah, yang ketiga ada data yang digunakan untuk dalam pembelajaran digital. Contohnya, jika eh, contohnya jika guru ingin melakukan pembelajaran daring, maka dapat menyimpan data aktivitas siswa seperti materi yang telah dibuka, tugas yang telah dikerjakan, nilai kuisnya, dan waktu belajarnya. Yang keempat, data digunakan untuk keamanan dan kedisiplinan, misalnya melalui kartu pelajar digital, kamera pengawas, dan sistem absensi yang elektronik. Yang kelima, data digunakan untuk evaluasi kebijakan pendidikan, misalnya untuk menilai efektivitas kurikulum, program sekolah, dan metode pembelajarannya. Namun, penggunaan data pribadi siswa harus dilakukan secara hati-hati, karena penggunaan teknologi dalam pengolahan data siswa dapat meningkatkan keamanan, kepercayaan, dan transparansi. Tetapi jika penerapannya tidak tetap menghadapi tantangan seperti privasi, biaya, ketersediaan data, dan kesiapan sistem. Berikutnya itu ada penggunaan data pribadi dalam institusi bisnis. Nah, tadi kan pembelajaran sebelumnya itu untuk bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bidang bisnis. Jadi, dalam dunia bisnis itu data pribadi konsumen digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memahami kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan data konsumen untuk membuat layanan lebih cepat, lebih praktis, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, beberapa bentuk penggunaannya data pribadi dalam institusi bisnis itu, yang pertama ada data digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi akun. Nah, konsumen biasanya diminta untuk memasukkan nama, email, nomor telepon, alamat, dan data identitas tertentu. Yang kedua, data digunakan untuk transaksi dan pengiriman barang. Nah, dalam e-commerce, perusahaan membutuhkan alamat, nomor telepon, metode pembayaran, dan riwayat pembelian untuk memproses pesanan. Yang ketiga, data digunakan untuk personalisasi layanan. Nah, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian konsumen. Yang keempat, data digunakan untuk pemasaran digital. Nah, perusahaan dapat menampilkan iklan atau promosi yang sesuai dengan minat atau kebiasaan konsumen tersebut. Yang kelima, data digunakan untuk layanan pelanggan, misalnya melalui chatbot, pusat bantuan, atau rekaman keluhan konsumen. Yang keenam, data digunakan untuk keamanan transaksi, seperti mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah penipuan, dan melindungi akun pengguna. Nah, perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen e-commerce menjadi masalah serius dalam perdagangan elektronik. Perlindungan data konsumen diperlukan karena transaksi digital melibatkan penyimpanan data dan pemrosesan data pribadi yang dapat disalahgunakan apabila sistem keamanan tidak memadai. Berikutnya kita bahas tentang penggunaan data pribadi oleh AI dalam institusi. Perkembangan artificial intelligence membuat penggunaan data pribadi oleh institusi menjadi semakin luas. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, menemukan pola, membuat prediksi, dan memberikan keputusan atau rekomendasi otomatis. Nah, dalam pendidikan, AI dapat digunakan untuk merekomendasikan materi belajar, memantau perkembangan siswa, menilai tugas tertentu, serta memprediksi siswa yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Nah, dalam bisnis, AI dapat digunakan untuk rekomendasi produk, chatbot layanan pelanggan, analisis perilaku konsumen, dan deteksi penipuan. Namun, penggunaan AI juga membutuhkan perhatian etis. Implementasi AI di Indonesia menimbulkan isu mengenai perlindungan hak individu, kepastian hukum, pertanggungjawaban atas keputusan otomatis, serta perlindungan data pribadi. Nah, selain itu, AI dapat mengumpulkan data pribadi melalui rekaman percakapan dengan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna seringkali memberikan data saat berinteraksi dengan sistem AI, sehingga institusi perlu menjelaskan bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Nah, terdapat manfaat penggunaan data pribadi oleh institusi. Jika digunakan secara benar dan bertanggung jawab, data pribadi dapat memberikan manfaat bagi institusi maupun pengguna. Dalam pendidikan, data pribadi dapat membantu sekolah memahami kebutuhan siswa, memperbaiki proses pembelajaran, dan memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Nah, data juga membantu guru untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Dalam bisnis, data pribadi dapat membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih cepat dan relevan. Nah, ketika konsumen dapat memperoleh rekomendasi produk yang sesuai, proses transaksi yang lebih mudah, serta layanan pelanggan yang lebih responsif. Adapun manfaat utama penggunaan data pribadi oleh institusi antara lain, yang pertama mempermudah administrasi,
yang kedua meningkatkan kualitas layanan, yang ketiga membantu pengambilan keputusan, dan yang keempat itu mendukung personalisasi pembelajaran atau layanan. Yang kelima meningkatkan keamanan transaksi, yang keenam membantu evaluasi program institusi, dan yang ketujuh mempercepat komunikasi antara institusi dengan pengguna. Selanjutnya, resiko penggunaan data pribadi oleh institusi. Penggunaan data pribadi juga memiliki resiko. Resiko tersebut muncul apabila institusi tidak memiliki sistem keamanan yang baik, tidak transparan, atau menggunakan data di luar tujuan awal. Nah, resikonya diantara lain yang pertama, kebocoran data. Nah, data pribadi siswa atau konsumen dapat tersebar karena sistem keamanan yang lemah, peretasan, atau kelalaian manusia. Risiko yang kedua adalah penyalahgunaan data. Nah, data yang awalnya dikumpulkan untuk administrasi dapat digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin, misalnya pemasaran, penjualan data, atau pemantauan berlebihan. Nah, risiko yang ketiga itu pelanggaran privasi. Nah, siswa atau konsumen dapat merasa diawasi secara berlebihan jika institusi mengumpulkan terlalu banyak data tanpa penjelasan yang jelas. Risiko yang keempat ada diskriminasi berbasis data. Nah, jika data digunakan oleh sistem AI, keputusan yang dihasilkan dapat menjadi tidak adil apabila data yang dipakai mengandung bias. Nah, yang terakhir, risiko kerugian bagi pemilik data. Kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menyebabkan penipuan, pencurian identitas, kerugian ekonomi, dan rusaknya reputasi seseorang. Nah, agar penggunaan data pribadi tetap etis, institusi itu perlu memperhatikan beberapa batasan. Yang pertama, batasan pertama itu, institusi itu harus mengumpulkan data sesuai kebutuhan. Data yang tidak relevan sebaiknya tidak dikumpulkan. Yang kedua, institusi harus menjelaskan tujuan penggunaan data. Nah, siswa, orang tua, atau konsumen itu perlu mengetahui mengapa data mereka diminta dan bagaimana data itu digunakan. Yang ketiga itu, institusi harus meminta persetujuan. Nah, pengguna data pribadi sebaiknya itu digunakan setelah ada persetujuan dari pemilik data atau pihak yang berwenang. Yang keempat, institusi harus menjaga keamanan data. Data pribadi harus dilindungi dari akses pihak yang tidak berhak. Yang berikutnya ada institusi harus membatasi akses internal. Tidak semua pegawai atau pihak ketiga boleh mengakses data pribadi. Yang keenam, institusi harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Nah, apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, institusi harus mengambil tindakan pemulihan dan memberi penjelasan kepada pihak yang terdampak. Yang ketujuh, penggunaan AI harus transparan dan tidak diskriminatif. Jika data pribadi digunakan untuk sistem otomatis, pengguna perlu mengetahui bahwa data mereka diproses oleh teknologi tersebut. Materi selanjutnya mengenai tantangan etis dalam penggunaan data pribadi siswa dan konsumen oleh institusi. Nah, perkembangan teknologi digital membuat institusi pendidikan dan perusahaan semakin sering menggunakan data pribadi. Dalam dunia pendidikan, data pribadi siswa dapat berupa nama, alamat, nomor induk siswa, nilai, riwayat kehadiran, aktivitas belajar digital, data kesehatan, hingga perilaku belajar. Dalam dunia bisnis, data pribadi konsumen dapat berupa identitas, nomor telepon, alamat, lokasi, riwayat transaksi, preferensi belanja, dan aktivitas digital. Pengguna data pribadi dapat memberikan manfaat. Sekolah dapat memakai data siswa untuk memantau perkembangan belajar dan memberikan layanan pendidikan yang lebih tepat. Perusahaan dapat menggunakan data konsumen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memahami kebutuhan pelanggan. Namun, penggunaan data pribadi juga menimbulkan persoalan yang etis karena berkaitan dengan privasi, keamanan, keadilan, persetujuan, dan tanggung jawab institusi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi dasar penting bahwa data pribadi tidak boleh digunakan secara sembarangan karena berkaitan dengan hak individu. Adapun tantangan etis dalam penggunaan data pribadi siswa dan konsumen oleh institusi ada 6, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi penggunaan data. Tantangan pertama adalah kurangnya keterbukaan institusi mengenai data apa yang dikumpulkan, untuk apa data digunakan, siapa yang dapat mengaksesnya, apakah data dibagikan kepada pihak ketiga, dan berapa lama data disimpan. Dalam pendidikan, masalah ini muncul ketika sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran, absensi digital, ujian daring, atau sistem administrasi berbasis teknologi. Siswa dan orang tua sering tidak mengetahui secara jelas bagaimana data dikelola. Yang kedua adalah persetujuan yang tidak benar-benar bebas. Persetujuan menjadi salah satu dasar penting dalam penggunaan data pribadi. Namun, dalam praktiknya, persetujuan sering tidak benar-benar bebas. Siswa biasanya harus mengikuti sistem digital yang diwajibkan oleh sekolah. Konsumen juga sering harus menyetujui seluruh syarat penggunaan layanan agar dapat memakai aplikasi atau platform tertentu.
Secara etis, persetujuan ini bermasalah karena individu tidak memiliki pilihan yang seimbang. Siswa berada di bawah otoritas sekolah, sedangkan konsumen bergantung pada layanan perusahaan. Oleh karena itu, persetujuan harus diberikan secara sadar, jelas, dan tanpa paksaan. Adapun tantangan yang ketiga adalah pengumpulan data yang berlebihan. Institusi sering mengumpulkan data lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan. Dalam pendidikan, data siswa yang dikumpulkan bisa melampaui kebutuhan akademik. Misalnya, aplikasi pembelajaran dapat merekam waktu akses, pola klik, kebiasaan belajar, dan aktivitas digital lainnya yang belum tentu diperlukan. Dalam dunia bisnis, perusahaan dapat mengumpulkan lokasi, kontak, riwayat pencarian, dan perilaku konsumen secara tunai. Pengumpulan data yang berlebihan meningkatkan risiko penyalahgunaan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin banyak pula risiko kebocoran dan pelanggaran privasi. Yang keempat adalah risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Data pribadi yang disimpan dalam sistem digital dapat bocor, dicuri, atau disalahgunakan. Jika data siswa bocor, dampaknya dapat berupa penyalahgunaan identitas, perundungan, gangguan psikologis, atau eksploitasi anak. Jika data konsumen bocor, dampaknya dapat berupa penipuan, pencurian identitas, spam, dan kerugian finansial. Nah, dalam konteks konsumen, penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi ketika perusahaan menggunakan data pelanggan tanpa izin, membagikannya kepada pihak lain, atau gagal menjaga keamanan sistem. Tantangan etis yang kelima adalah bias algoritmik dan ketidakadilan. Institusi semakin sering menggunakan sistem otomatis atau kecerdasan buatan untuk mengelola data. Nah, dalam pendidikan, data siswa dapat digunakan untuk memprediksi prestasi, mengelompokkan kemampuan, atau menentukan siswa yang dianggap beresiko. Nah, dalam bisnis, data konsumen dapat digunakan untuk menentukan iklan, rekomendasi produk, penawaran harga, dan kelayakan layanan. Tantangan etis muncul ketika algoritma menghasilkan keputusan yang bias. Siswa dari latar belakang tertentu dapat diberi label kurang mampu hanya berdasarkan data yang tidak lengkap. Konsumen juga dapat menerima perlakuan berbeda berdasarkan profil digitalnya. Dan tantangan yang terakhir adalah lemahnya akuntabilitas institusi. Akuntabilitas berarti institusi harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, dibagikan, dan dihapus. Masalah muncul ketika institusi tidak memiliki kebijakan yang jelas atau menyerahkan pengelolaan data kepada pihak ketiga tanpa pengawasan. Nah, dalam pendidikan, sekolah dapat menggunakan aplikasi dari luar. Dalam bisnis, perusahaan dapat memakai layanan cloud, iklan digital, analitik, atau sistem pembayaran pihak ketiga. Jika tidak ada pengawasan, data siswa dan data konsumen dapat berpindah ke banyak pihak tanpa kontrol yang jelas. Adapun upaya dalam mengatasi tantangan etis penggunaan data pribadi adalah yang pertama harus meningkatkan transparansi. Institusi harus menjelaskan penggunaan data secara terbuka, singkat, dan mudah dipahami. Informasi yang diberikan sebaiknya mencakup jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, pihak yang dapat mengakses data, lama penyimpanan, risiko penggunaan, serta hak pemilik data. Yang kedua, menjamin persetujuan yang sadar dan adil. Institusi harus memastikan bahwa persetujuan penggunaan data diberikan secara sadar. Pengguna harus mengetahui konsekuensi dari data yang mereka berikan. Institusi juga harus membedakan antara data yang wajib dan data yang bersifat pilihan. Dalam pendidikan, data yang diperlukan untuk administrasi akademik harus dibedakan dari data tambahan untuk analisis atau penggunaan lain. Dalam bisnis, konsumen sebaiknya diberi pilihan untuk menolak penggunaan data untuk iklan tertarget, promosi, atau pembagian kepada pihak ketiga. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip minimisasi data. Nah, institusi hanya perlu mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan. Jika tujuan dapat dicapai tanpa data pribadi yang lengkap, maka institusi sebaiknya menggunakan data anonim atau data agregat. Nah, sekolah tidak perlu mengumpulkan data perilaku digital siswa secara berlebihan jika tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui nilai, kehadiran, dan evaluasi guru. Perusahaan juga tidak perlu meminta akses lokasi, kontak, atau data sensitif jika layanan tidak membutuhkannya. Yang keempat itu adalah memperkuat keamanan data. Keamanan data harus menjadi prioritas utama. Institusi perlu menerapkan perlindungan teknis seperti kata sandi kuat, autentifikasi berlapis, enkripsi, pembatasan akses, pencandangan data, dan pemantauan sistem. Nah, selain itu, pegawai juga perlu dilatih agar tidak sembarangan mengakses, membagikan, atau menyimpan data pribadi. Dalam pendidikan, hanya pihak tertentu yang boleh mengakses data siswa, misalnya wali kelas, guru terkait, konselor, atau tenaga administrasi yang berwenang. Dalam bisnis, akses terhadap data konsumen harus dibatasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab pegawai. Yang kelima adalah membatasi lama penyimpanan data. Data pribadi tidak boleh disimpan selamanya. Institusi harus menentukan batas waktu penyimpanan data. Data yang sudah tidak diperlukan harus dihapus, dianonimkan, atau disimpan secara terbatas sesuai kebutuhan hukum.
Dalam pendidikan, data siswa yang tidak lagi diperlukan untuk proses akademik sebaiknya tidak terus disimpan tanpa alasan. Dalam bisnis, data konsumen yang tidak lagi dibutuhkan untuk transaksi atau layanan harus dihapus agar tidak menjadi sumber risiko di masa depan. Yang keenam adalah melakukan audit dan pengawasan internal. Institusi perlu melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan data pribadi. Audit bertujuan memastikan bahwa data digunakan sesuai tujuan, tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang, dan tidak dibagikan secara sembarangan. Sekolah dapat membentuk tim pengelola data yang melibatkan pimpinan sekolah, guru, tenaga administrasi, dan bagian teknologi informasi. Perusahaan dapat menunjuk petugas atau unit khusus yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. Yang ketujuh adalah mencegah bias dalam penggunaan algoritma. Nah, jika institusi menggunakan kecerdasan buatan atau sistem otomatis, maka sistem tersebut harus diuji secara berkala. Data yang digunakan harus diperiksa agar tidak menimbulkan diskriminatif. Keputusan otomatis juga harus dapat dijelaskan dan dikoreksi. Kemudian, kalau dalam pendidikan, hasil analisis data siswa tidak boleh menjadi label permanen yang membatasi kesempatan siswa. Dalam bisnis, profil konsumen tidak boleh digunakan untuk perlakuan yang tidak adil. Manusia tetap harus terlibat dalam keputusan penting yang berdampak besar terhadap siswa dan konsumen. Upaya yang ke-8 adalah mengawasi pihak ketiga. Institusi harus berhati-hati ketika bekerja sama dengan vendor teknologi, platform digital, penyedia aplikasi, atau layanan analitik. Perjanjian kerjasama harus memuat kewajiban menjaga data, larangan penggunaan data di luar tujuan, kewajiban pelaporan jika terjadi kebocoran, dan aturan penghapusan data setelah kerjasama selesai. Hal ini penting karena data pribadi sering tidak hanya berada di institusi utama, tetapi juga diproses oleh pihak lalu. Dan tanpa pengawasan, data siswa dan konsumen dapat digunakan di luar kendali pemilik. Yang ke-9 adalah meningkatkan literasi privasi. Siswa, orang tua, guru, pegawai, dan konsumen perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi. Siswa perlu diajarkan bahwa informasi seperti alamat, nomor telepon, foto, lokasi, kata sandi, dan identitas keluarga tidak boleh dibagikan secara sembarangan. Konsumen juga perlu memahami risiko memberikan data kepada aplikasi atau platform digital. Literasi privasi penting karena perlindungan data tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kesadaran individu dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah membangun budaya etika data. Institusi perlu menjadikan etika data sebagai bagian dari budaya organisasi. Setiap keputusan yang melibatkan data pribadi harus mempertimbangkan apakah data tersebut benar-benar diperlukan, apakah pengguna sudah memahami penggunaannya, apakah sistemnya aman, apakah penggunaannya adil, dan apakah hak individu tetap dihormati. Dengan budaya etika data, institusi tidak hanya mengejar efisiensi teknologi, tetapi juga menjadi kepercayaan siswa, orang tua, konsumen, dan masyarakat. Yaitu kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu etika bisnis dalam perlindungan data pribadi konsumen di era bisnis digital. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis, khususnya dalam transaksi online dan penggunaan platform digital. Dalam proses tersebut, perusahaan mengumpulkan berbagai data pribadi konsumen seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga riwayat transaksi untuk kepentingan bisnis dan pemasaran. Namun, meningkatnya penggunaan data pribadi juga menimbulkan resiko kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi konsumen. Kondisi ini membuat perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam etika bisnis karena perusahaan dituntut tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menjaga hak privasi konsumen. Adapun permasalahan utama dari studi kasus ini adalah masih maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen di era bisnis digital. Banyak perusahaan belum sepenuhnya menerapkan sistem keamanan data yang baik sehingga data konsumen rentan diretas atau digunakan tanpa izin. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak konsumen kurang memahami pentingnya menjaga data pribadi mereka. Kemajuan teknologi seperti AI juga menambah tantangan baru karena data pengguna sering dimanfaatkan untuk analisis perilaku konsumen tanpa transparansi yang jelas. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE, implementasinya masih belum maksimal akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya kepatuhan sebagian platform digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan penerapan etika bisnis dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen secara maksimal. Pelaku usaha harus menggunakan sistem keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemeriksaan keamanan secara berkala. Selain itu, perusahaan wajib bersikap transparan mengenai penggunaan data pribadi dan meminta persetujuan konsumen sebelum data diproses. Pemerintah itu juga harus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi.
Nah, di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran digital dengan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan memilih platform digital yang terpercaya. Nah, dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen merupakan bagian penting dari etika bisnis di era digital. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi data konsumen dari penyalahgunaan maupun kebocoran. Penerapan etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan terpercaya. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu dilema etika AI dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, latar belakangnya, sebuah perusahaan fintech bernama FinPlus menggunakan sistem kecerdasan buatan atau AI untuk menilai kelayakan kredit pelanggan secara otomatis. Sistem ini dirancang agar proses persetujuan pinjaman menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, setelah beberapa bulan digunakan, muncul keluhan dari pelanggan karena banyak pengajuan kredit dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditolak tanpa penjelasan yang jelas. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa algoritma AI memiliki bias terhadap data pelanggan dari wilayah tertentu. Sistem AI lebih sering memberikan skor rendah kepada pelanggan yang berasal dari daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, walaupun beberapa pelanggan sebenarnya memiliki riwayat pembayaran yang baik. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki mekanisme transparansi untuk menjelaskan alasan keputusan AI kepada pelanggan. Nah, solusi permasalahannya yaitu menerapkan explainable AI. Nah, perusahaan perlu menggunakan sistem AI yang mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan adanya XI, pelanggan dapat memahami mengapa pengajuan kredit diterima atau ditolak. Nah, yang kedua itu melakukan audit algoritma secara berkala. Nah, audit dilakukan untuk memeriksa adanya bias dalam sistem AI. Dengan evaluasi rutin, perusahaan dapat memperbaiki dataset dan parameter AI agar keputusan lebih adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga itu membentuk komite etika AI, yaitu perusahaan perlu membentuk tim khusus yang mengawasi penggunaan AI agar tetap sesuai dengan prinsip etika bisnis dan regulasi yang berlaku. Nah, yang keempat itu meningkatkan transparansi kepada pelanggan. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sehingga pelanggan merasa lebih percaya dan terlindungi. Adapun kesimpulannya adalah pengintegrasian artificial intelligence atau AI dalam praktik bisnis dan institusi pendidikan di era Society 5.0 menawarkan efisiensi, personalisasi, dan inovasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan etis kompleks terkait penggunaan data pribadi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus tetap berpusat pada manusia atau human centered dan dilandasi prinsip etika bisnis seperti transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral. Institusi perlu menerapkan prinsip minimisasi data, menjamin persetujuan yang sadar dan bebas, memperkuat keamanan sistem, membatasi masa penyimpanan data, melakukan audit berkala, mencegah bias algoritmik, mengawasi pihak ketiga, serta membangun literasi privasi dan budaya etika data di seluruh tingkatan organisasi. Dengan pendekatan holistik ini, kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak privasi, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi kepercayaan publik dalam ekosistem digital yang berkelanjutan.